Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Napoli tidak akan lagi memagari Kim Min-jae yang semakin dekat ke pintu Manchester United. Napoli dikabarkan pasrah melihat aset berharganya. Bek tangguh Kim Min-jae meninggalkan Naples untuk bergabung dengan juara Piala Liga Inggris Manchester United. The Red Devils sejauh ini telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan perwakilan Kim Min-jae. Menurut laporan yang berkembang, pihak Setan Merah tidak keberatan menebus klausul pelepasan pemain internasional Korea Selatan itu. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa direksi Napoli sekarang sudah legawa untuk membiarkan salah satu pemain kuncinya dibajak klub asuhan Erik ten Hag tersebut di musim panas nanti. Manchester United telah menggelar negosiasi dengan Kim Min-jae sejak sebulan terakhir dan kini kedua pihak sudah hampir deal. Untuk memiliki Kim Min-jae secara penuh, Manchester United harus merogoh kocek 60 juta euro dan klausul tersebut baru berlaku pada pekan kedua Juli. Perekrutan Kim Min-jae diproyeksikan untuk menutupi kekosongan lini pertahanan seiring tim hendak melepas nama-nama seperti Harry Maguire dan Phil Jones. Manchester United dikabarkan sudah mengajukan tawaran kepada Chelsea untuk mengontrak Mason Mount, tetapi tawaran mereka masih jauh di bawah harga yang diminta tim London Barat. Menurut berita yang diungkap The Telegraph, Manchester United mengajukan tawaran hanya sekitar 924 miliar rupiah untuk bisa mengontrak Mason Mount dari Chelsea di musim panas ini. Pihak Manchester United percaya bahwa itu adalah tawaran yang adil mengingat kontrak gelandang berusia 24 tahun hanya tersisa setahun lagi di Stamford Bridge dan tidak bersedia untuk memperbaharui kontraknya sejauh ini. Hanya saja Chelsea meminta bayaran yang lebih tinggi dari tawaran MU. Itu untuk aset berharga mereka. Dan kabarnya mereka menghargai Mason Mount dengan bandrol sekitar 1,3 triliun rupiah. Sebuah berita yang diungkapkan The Telegraph mengejutkan banyak pihak terutama fans Manchester United karena laporan mereka yang mengklaim bahwa Erik ten Hag mengincar pemain sayap kiri baru. Umumnya Manchester United diharapkan untuk memperkuat area striker nomor 9 dan mereka diharapkan untuk mengontrak dua juru gedor sekaligus, yaitu Harry Kane dan Rasmus Højlund yang jadi kandidat teratas saat ini. Tapi Manchester United akhirnya hanya mendapatkan salah satu dari keduanya, maka Erik ten Hag siap melanjutkannya dengan menggunakan Marcus Rashford sebagai opsi kedua untuk penyerang tengah. Dengan penyerang internasional Inggris itu menjadi opsi sekunder di penyerang tengah, maka wajar jika MU butuh tambahan di winger kiri untuk menutup pergeseran posisi pemain berusia 25 tahun tersebut. Alasan lain kenapa MU butuh pemain sayap kiri baru adalah karena bintang remaja mereka Alejandro Garnacho belum siap untuk bermain sebagai starter secara reguler. Tanda tanya soal masa depan Marcus Rashford nampaknya akan segera terselesaikan dan terjawab saat dia bersiap untuk melanjutkan komitmennya untuk Manchester United. Menurut seorang sumber yang diberitakan oleh Sunsport, Marcus Rashford sekarang telah memutuskan untuk bertahan dan melanjutkan karirnya bersama MU untuk tahun-tahun mendatang. Dikatakan bahwa sebelumnya penyerang berusia 25 tahun itu menunda keputusan dan kontrak barunya karena dia ingin menunggu untuk melihat apakah klub masuk ke Liga Champions. Sekarang MU telah berhasil memastikannya dengan finish di urutan ketiga klasemen akhir Premier League. Jadi Marcus Rashford akhirnya mantap untuk bertahan di klub, di saat dia juga senang untuk bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Gelandang Chelsea Mason Mount menjawab pertanyaan terkait masa depannya yang dikaitkan dengan Manchester United. Mason Mount memberikan respon saat menyaksikan balapan Formula 1 GP Spanyol langsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada hari Minggu 4 Juni 2023.
Dia ditemani Ben Chilwell dan Joao Felix. Saya di sini hanya ingin menikmati balapan. Hari indah, tidak sabar menyaksikannya, ungkap Mason Mount, dilansir Manchester Evening News. ESPN melaporkan Setan Merah segera menghubungi Chelsea untuk memulai pembicaraan formal terkait transfer sang pemain. MU dikabarkan siap menawarkan 50-60 juta pound sterling, namun Chelsea meminta 70 juta pound sterling. Kiper FC Porto Diogo Costa mengatakan bahwa ia ingin tetap berseragam FC Porto setelah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Namanya masuk dalam daftar kandidat pengganti David De Gea. Ketika diwawancarai perihal rumor transfer, Costa langsung menjawab bahwa apa yang tertera di internet tidak perlu dipercayai sepenuhnya. Ia mengaku amat senang dan bangga bisa membela tim masa kecilnya dan tak ada niatan untuk pindah sedikit pun. Diogo Costa menambahkan bahwa ia tidak peduli apa yang orang katakan. Masa baktinya masih panjang, yakni hingga tahun 2027. Kiper timnas Portugal tersebut sangat berharap agar dapat bertahan selama mungkin di FC Porto. Manchester United dilaporkan tidak tertarik lagi kepada Dean Henderson. Pihak klub kabarnya tidak ingin Henderson kembali ke klub dan berharap dia mendapatkan kepindahan permanen ke Nottingham Forest. Kiper Inggris itu akan kembali ke Old Trafford setelah masa peminjamannya berakhir pada akhir bulan ini. Henderson yang berusia 26 tahun bergabung dengan tim Steve Cooper musim panas lalu dengan status pinjaman selama 1 musim setelah semakin frustasi dengan kurangnya peluang di tim utama. Dia memulai sebagai penjaga gawang pilihan pertama Forest, tetapi cedera pada bulan Januari memperumit masalah. Manchester United berharap Henderson tidak menghabiskan pramusim kembali di klub. Situasi penjaga gawang mereka menjadi salah satu yang menarik karena kontrak De Gea akan berakhir pada akhir bulan ini. Legenda Manchester United Peter Schmeichel mengklaim Bruno Fernandes layak menjadi kapten permanen bagi skuad The Red Devils. Apa katanya? Peter Schmeichel memberikan pujian bagi kepemimpinan Bruno Fernandes pada laga Piala FA melawan Manchester City. Peter Schmeichel menyebut sikapnya selama setelah pertandingan menunjukkan sebagai sosok kapten sejati. Dia berbicara seperti seorang kapten, kata Schmeichel. Yang saya perhatikan juga adalah ketika semua pemain MU sudah selesai dengan para penggemar, dia menghampiri para wasit dan menjabat tangan mereka. Dia kembali dan ketika semua pemain United pergi setelah trofi diberikan, dia menghampiri staf Manchester City dan menjabat tangan semua orang. Kami mungkin sedikit kesal dengannya di atas lapangan, tetapi itu berkelas. Itulah seorang kapten, itulah sikap seorang pemimpin, menunjukkan kepada semua orang bahwa dia baik-baik saja. Legenda sepak bola Belanda Marco van Basten menyarankan agar Jurien Timber menolak tawaran dari Manchester United dan Liverpool musim panas ini. Van Basten menyebut Timber masih belum saatnya meninggalkan Ajax Amsterdam. Jurien Timber menjadi salah satu pemain yang akan menjadi rekrutan di bursa transfer musim panas tahun ini. Sejauh ini MU dan Liverpool menjadi dua klub terdepan untuk mendatangkan Timber dari Ajax Amsterdam. Bahkan sinyal sang pemain melanjutkan karir di Premier League mulai terlihat saat dirinya duduk di bangku Stadion Wembley pada laga final Piala FA antara MU versus City akhir pekan lalu. Menanggapi kabar tersebut, Marco van Basten menyarankan agar Jurien Timber menolak tawaran dari MU dan Liverpool. Van Basten mengklaim belum saatnya bagi Timber untuk bergabung dengan dua klub besar tersebut karena tidak mendapatkan jaminan menit bermain secara reguler. Legenda Manchester United Roy Keane melontarkan kritikan bagi penampilan Fred pada laga final Piala FA kontra Man City akhir pekan lalu. Apa katanya? Beberapa pihak termasuk Roy Keane menilai seharusnya De Gea bisa memblok bola hasil tembakan Gundogan. Hadiah tendangan bebas itu didapatkan oleh City usai Fred melanggar De Bruyne. Hal itu pula yang membuat Roy Keane mengkritik penampilan pemain asal Brazil tersebut. Fred menempatkan Kevin De Bruyne di tempat yang ia inginkan, kata Roy Keane. De Bruyne membelakangi gawang dan kemudian Fred melakukan pelanggaran.
Itu adalah puncak kebodohan, namun kita sudah sering melihat hal itu darinya selama beberapa tahun terakhir, sahut Roy Keane.